Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih karunia atau anugerah adalah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ambil dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Sebagaimana Musa telah menaikkan ular itu di padang belantara, begitulah juga wajib anak manusia dinaikkan, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Puji Tuhan, ada kata di dalam Dia yang terjemahan baru tidak ada. Dan saya melihat inilah rupanya kunci untuk kita hidup kekal adalah di dalam Dia. Karena di dalam Yesus Kristus itulah anugerah Allah. Itulah kasih karunia. Memang terjemahan lama itu memakai anugerah, terjemahan baru kasih karunia. Dan kita melihat hidup kekal itu adalah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus itulah anugerah Allah. Tidak ada lagi anugerah yang dapat kita temukan sebesar Yesus Kristus anak Allah dikaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita diselamatkan. Jadi keselamatan dari sini kita melihat bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah. Dan kita tahu Paulus adalah seorang pakar ahli Taurat. Pakar yang mengerti perjanjian lama. Adat-adat istiadat orang Yahudi secara detail dia tahu segalanya. Tetapi dia mengatakan, aku tidak menolak anugerah Allah. Karena seandainya anugerah Allah itu seandainya Taurat itu atau hukum Musa itu bisa menyelamatkan, sia-sialah Yesus mati di kayu salib. Maka dengan inilah kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di zamannya Musa. Waktu bangsa Israel di padang gurun, waktu mereka memberontak kepada Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan waktu doa Musa kepada Allah? Tuhan katakan jawaban adalah anugerah kasih Allah, kasih karunia Allah, belas kasihan Allah. Lalu dinaikkan yaitu Musa ular yang lembaga ular tedung itu adalah dari ular tembaga. Dinaikkan di atas tiang yang tinggi. Sebab siapa yang melihatnya walaupun hampir mati atau sekarat, tetapi waktu melihat yaitu ular tembaga yang dinaikkan oleh Musa, itulah gambar salib Kristus yang menyelamatkan. Dan mereka yang melihatnya menjadi hidup. Jadi kita melihat hidup kita di zaman yang penuh dengan tantangan, penuh dengan segala kuasa-kuasa dosa, ilah zaman, kuasa zaman yang seringkali menghanyutkan iman orang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang melihat kepada salib Kristus bukan sebagai lambang, bukan hanya sebagai tanda orang Kristen memakai salib, tetapi dia mempunyai prinsip salib, maka orang itu hidup. Sebagaimanapun jahatnya zaman ini, lebih jahat daripada zaman Nuh, karena ini semakin meningkatnya dosa manusia. Karena itu kita akan melihat ini adalah penyataan bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus anak Allah. Rela menjadi manusia, lahir di Betlehem, di kandang domba, dibaringkan di palungan. Tapi bukan hanya itu, tetapi dia rela mati di kayu salib. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi itu telah menunjukkan kasih Allah. Maka dikatakan dia terkutuk supaya kita menjadi hidup. Kita tidak mampu melakukan kewajiban kita di dalam dunia ini memuliakan Allah, melakukan hukum-hukumnya, bukan oleh kekuatan kita. Maka dengan itulah Yesus dijadikan dosa supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dunia ini. Saya baca begini 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Karena ini adalah penyataan yang sangat luar biasa. Kita di dunia ini waktu kita hidup di dalam anugerah, waktu kita hidup di dalam kasih karunia, berarti kita menyatakan kebenaran Allah di tengah dunia ini. Dalam 2 Korintus pasal 5, saya baca ayat 21, demikian bunyinya. Maka ia yang tiada mengenal dosa, telah dijadikannya dosa ganti kita, supaya kita ini menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Di dalam Dia juga hilangkan di terjemahan lama. Saya melihat kebenaran Allah, kita ini menjadi kebenaran Allah. Karena di dunia ini tidak kelihatan lagi Yesus. Tetapi melalui hidup kita yang menerima anugerah Allah,
hidup kita yang dibenarkan, memang terjemahan lama, dibenarkan. Tapi penyataan menjadi kebenaran muncul memang itu adalah setelah Tuhan membenarkan kita. Jadi penyataan di dalam dunia, anugerah Allah itu kasih Allah yang begitu besar, yang sempurna, tulus dan abadi, itulah dinyatakan melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak mengenal dosa. Hanya dialah manusia satu-satunya yang tidak berdosa di dalam dunia, tapi kok rela dia menanggung dosa kita. Berarti itu anugerah yang besar. Itulah yang makanya kita tetaplah di dalam kasih karunia, tetaplah kita dalam anugerah belas kasihan Tuhan. Karena selama kita di dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kasih seperti Bapa mengasihi anaknya Yesus Kristus. Begitulah Bapa itu akan mengasihi kita. Saya baca begini dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat terakhir. Yohanes 17 ayat terakhir ayat 26. Saya baca begini. Dan aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka itu, dan aku memasurkannya pula, supaya kasih yang seperti engkau kasih akan daku itu tetap di dalam mereka itu, dan aku pun tetap di dalam mereka. Haleluya. Seperti kasih engkau mengasihi aku, begitu doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ini. Begitulah mereka akan menerima kasih seperti engkau mengasihi aku. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu kasih yang tidak pernah kita temukan di dalam dunia. Seperti Bapa mengasihi Yesus, anaknya yang tunggal, ontang-anting terjemahan bahasa Jawa. Jadi tidak ada yang lain. Dialah pewaris langit dan bumi, segala sesuatu. Tapi kok bisa mengasihi kita? Bapa itu adalah kasih adanya. Maka kita akan melihat, saudaraku, seperti Yesus mengasihi di dunia ini, kita dimampukan juga seperti itu. Saya baca ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Di dalam inilah kasih itu sempurna di dalam kita, supaya kita beroleh keluasan hati dari hukuman. Karena sebagaimana Kristus di dalam kasih, begitu juga kita di dalam dunia ini. Haleluya. Tidak mampu kita mengasihi kalau dari latar belakang kita mungkin malah bukan kasih yang kelihatan dari keluarga kita. Tetapi kalau kita melihat di sini, karena kasih itu sempurna di dalam kita, maka luas hati ini, situasi apapun dunia ini, hati kita menghadapi hukuman itu tidak perlu takut. Karena orang yang takut seperti siksa. Orang yang takut itu mendatangkan rasa siksa di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kemenangan atas dunia ini justru dengan mengasihi. Justru hidup di dalam anugerah, yaitu kasih karunia. Seperti Kristus di dalam kasih, begitulah juga kita di dalam dunia ini. Ini jawabannya bagi dunia yang terhilang, bagi keluarga kita, situasi apa ekonomi kita, bagaimana mungkin capeknya situasi yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi kasihlah jawabannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Musa, Tuhan tunjukkan salib Kristus, yaitu ular tembaga, Yesus menjadi dosa, dijadikan ganti kita supaya kita menjadi kebenaran Allah. Supaya seperti Bapa mengasihi Yesus, begitu juga Yesus mengasihi kita. Dan puji Tuhan, ini jawabannya, seperti Yesus di dalam dunia ini mengasihi, begitu juga kita mengasihi. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Betapa besar karunia-Mu, betapa besar kasih-Mu kepada kami orang berdosa. Engkau jadikan kami menjadi anak-anak-Mu di tengah dunia ini, untuk menyatakan kebenaran Allah, bahwa kami adalah penyataan anugerah yang ada di dalam dunia ini. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami dapat mengasihi, tetapi karena kami ada di dalam Kristus Tuhan kami, yang sudah nyata mengasihi di tengah dunia. Begitu juga terutama kami saling mengasihi sebagai saudara. Kami tahu kami ada di dalam dunia ini, Tuhan, kalau bukan kasih Tuhan yang memenuhi hidup kami, menggerakkan melingkupi kami tidak mampu Tuhan. Karena itulah kami percaya
Firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Jawaban bagi dunia adalah kasih Kristus. Tuhan, karena walaupun lembah kami turuni, bahkan gunung kami naiki, kasih-Mu tetap ada di sana. Tuhan, betapa luas, dalam, lebar, tinggi kasih Tuhan dalam hidup kami, menjangkau segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan kami untuk menjadi berkat, untuk saling mengasihi di tengah dunia, terutama kami yang saling, oh Tuhan, percaya, yang saling mengasihi oleh karena iman kepada Kristus. Karena saudara seiman adalah saudara kami yang dapat kami lihat, Allah tidak dapat kami lihat. Tetapi waktu kami saling mengasihi, nyata Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.